إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih mampu untuk menunaikan kewajiban kita sebagai kaum bapa serta untuk menambah bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan buat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan senantiasa juga Allah sampaikan kepada para sahabat beliau, istri-istri beliau, anak cucu beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan-tuntunan beliau sampai akhir zaman kelak. Dan tidak lupa melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada ma'asyiral muslimin secara umum, marilah kita senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah perbekalan kita dengan ketakwaan kepada Allah. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita semua, wa tazawwadu, bertakwalah kalian wahai manusia, fa inna khairaz zadi taqwa, dan ketahuilah sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Siapa di antara kita yang di dalam hidupnya belum pernah mengalami ujian? Siapa di antara kita yang di dalam kehidupannya selama ini belum pernah merasakan masalah, bala, musibah dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya ma'asyiral muslimin, tidak ada di antara kita yang belum pernah merasakan ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang musibahnya diberikan oleh Allah melalui keluarganya. Ada di antara kita yang ujiannya Allah letakkan pada rezekinya.
Ada di antara kita yang ujiannya diletakkan oleh Allah pada pendidikannya, pada suaminya, pada istrinya, atau pada anak-anaknya. Nah, inilah kehidupan kita ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi dan diliputi dengan masalah, ujian, musibah, bala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang duduk di dalam masjid ini seakan-akan dan seolah-olah kita dalam keadaan baik-baik semuanya, padahal di belakang kita barangkali ada masalah yang sedang kita hadapi. Kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kehidupan ini intinya adalah gulungan ombak dari musibah dan ujian dari Allah yang datang silih berganti. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan itu di dalam firman-Nya kepada kita semua. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami benar-benar telah menciptakan manusia itu dalam keadaan kesusahan dan kepayahan. Nah, inilah hakikatnya ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka musibah dan ujian, kesusahan dan kepayahan akan senantiasa meliputi kehidupan kita. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Kenapa seperti itu manusia Allah ciptakan dalam keadaan kesusahan, kepayahan? Jawabannya adalah agar kita tidak condong ke dalam kehidupan dunia, agar kita tidak condong ke dalam kehidupan dunia kemudian nyaman tinggal di dalamnya, di mana dunia ini adalah tempat yang tidak layak disebut sebagai tempat tinggal. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ujian, memberikan cobaan kepada kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, ahasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu mengira an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, dengan mereka mengatakan kami sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka tidak diuji? Walaupun kita sudah mengatakan kita beriman kepada Allah, akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang mengatakan diri mereka beriman kepada Allah, semakin tinggi keimanannya, semakin banyak ujian yang akan diberikan oleh Allah, semakin banyak musibah yang akan dihadapi. Semua kita akan menghadapi ujian, musibah, bala dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang sebelum kita ma'asyiral muslimin. Apa kata Allah? Walaqad fatanna alladhina min qablikum walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah benar-benar memberikan ujian itu kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga nampaklah di antara mereka mana orang-orang yang benar-benar keimanannya, orang yang jujur imannya kepada Allah, dan mana orang-orang yang berpura-pura beriman. Nah, inilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dunia hakikatnya adalah tempat kita diuji oleh Allah. Dunia adalah tempat kita menerima musibah dari Allah. Dan kalau seandainya dunia ini menjadi tempat untuk bersenang-senang, tempat untuk berleha-leha dan bermain-main, maka Allah tidak akan sempitkan kehidupan para nabi dan para rasul dan orang-orang yang Dia cintai, dan merekalah yang paling berhak menjadi orang yang paling bahagia,
menjadi orang-orang yang paling merasa senang di dalam kehidupan dunia ini. Para nabi dan para rasulullah orang yang paling berhak untuk merasakan kesenangan. Tapi bagaimana kenyataannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat dan buka-buka lagi sejarah, maka akan kita dapati kehidupan para nabi dan para rasul itu adalah kehidupan yang sangat penuh dengan musibah. Nabi Nuh contohnya, sekian tahun lamanya, ratusan tahun, puluhan tahun dia dikhianati oleh istrinya sendiri dalam dakwah yang benar, dibenci oleh kaumnya, bahkan juga anaknya sendiri. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika menjalani kehidupannya dilemparkan ke dalam api, diusir dari kampungnya, bahkan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak diberikan anak kecuali setelah usianya senja. 80 tahun baru Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya anak. Padahal setiap kali beliau berdoa, sering berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah saya anak yang saleh. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yuna Muhammad, bagaimana kehidupan beliau ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Beliau dibenci, penuh dengan duka suka, penuh dengan kedukaan di dalam kehidupannya, dibenci, diusir dari kampungnya. Bahkan ketika beliau sampai di kota Madinah, tinggal di rumah yang sempit. Bukan hanya itu, di akhir-akhir hayatnya beliau sampai menggadaikan baju besinya untuk makan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini Nabi. Dan kalaulah seandainya kehidupan dunia ini adalah untuk bersenang-senang, untuk berbahagia, untuk bermain-main, maka orang yang lebih layak untuk mendapatkan itu adalah para nabi dan para rasul dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa tabiat, bahwa hakikat dari kehidupan dunia adalah kesulitan dan kesusahan. Tujuannya apa? Agar kita tidak condong kepada dunia, agar kita tidak cinta dengan dunia, dan ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat selalu kepada kehidupan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ini, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dunia ini penuh dengan musibah, untuk menunjukkan bahwasannya kita ini adalah makhluk yang lemah, tidak akan bisa melalui apapun kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim ketika dia dilemparkan ke dalam api, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ke dalam kehidupannya musibah? Apa yang terjadi dengan beliau? Beliau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Beliau ingat kepada Rabbnya. Ketika diberikan musibah, beliau ingat kepada Rabbnya. Sehingga pada saat itu apa yang beliau katakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi saya Allah sebagai penolong dan sebaik-baik tempat berlindung, kata beliau. Ini Nabi, ketika dia diberikan ujian, dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, banyak di antara kita ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah ujian, padahal ujian itu adalah untuk menaikkan levelnya, menunjukkan keimanannya, tapi justru ujian itu membuat dia gagal, mendapatkan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak jarang di antara kita ketika diberikan oleh Allah ujian melalui badannya, sakit misalnya, justru sakitnya itu bukan mendatangkan kedekatan dan pahala, tapi justru mendatangkan bala dari Allah Subhanahu wa taala, murka dari Allah.
dia minta kepada orang-orang dukun. Justru ketika manusia diberikan ujian oleh Allah melalui rezekinya, justru dia bergantung kepada manusia. Dia lupa kepada Tuhannya. Nah, inilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika manusia tidak ingat kepada Tuhannya di dalam musibah yang dia hadapi, dia tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia ingat kepada Tuhannya, maka dia akan mendapatkan solusi dari Tuhannya apapun masalah yang dia hadapi. Begitu juga dengan Nabi Musa dan kaumnya ketika dikejar oleh bala tentara Firaun sampai mereka di jalan buntu, tidak ada kapal, tidak ada jembatan untuk menyeberangi laut yang ada di belakang mereka. Sehingga pada saat itu para pengikut Nabi Musa mengatakan, falamma taral jam'ani qala ashabu Musa inna mudrakun. Ketika dua kelompok Fir'aun dan pengikutnya Nabi Musa saling melihat, pada saat itu para sahabatnya Nabi Musa mengatakan, innala mudrakun, kami akan dibantai oleh Fir'aun, kita akan ditangkap oleh Fir'aun. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Kalla, sekali-kali tidak akan pernah kita ditangkap oleh Fir'aun. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku dan dia yang akan menunjukkanku jalan. Nah, inilah keyakinan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan itu dia bergantung hanya kepada Allah. Allah jadikan untuknya Nabi Musa dan kaumnya jalan dari arah yang sama sekali tidak ada manusia yang menyangkanya. Allah belahkan laut untuknya karena dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu juga dengan Nabi Ayub. Ketika kita membaca ceritanya, wa Ayyub, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Ayyub idnada rabbahu anni masaniyad durr, ketika dia berdoa kepada Allah, anni masaniyad durr, ya Allah, aku ditimpa oleh penyakit 8 tahun, 18 tahun, 20 tahun lamanya dia ditimpa oleh penyakit, ditimpa oleh musibah, sehingga anak-anaknya juga meninggal, istrinya juga meninggalkannya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha penyayang, kata Nabi Ayub. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam musibah yang dia hadapi, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan dia, sembuhkan dia setelah itu. Nah, hendaknya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan kita yang penuh dengan musibah ini, ketika menghadapinya kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Nabi SAW masuk ke dalam masjid dan beliau mendapati salah seorang sahabat dari Ansar sedang duduk di dalam masjid di luar waktu salat. Namanya adalah Abu Umamah. Ketika itu Nabi SAW bertanya, kenapa engkau Abu Umamah di dalam masjid, duduk di dalam masjid sementara ini bukan waktu salat? Maka Abu Umamah waktu itu menjawab, humumun lazimatni wa duyun, aku ditimpa oleh kegundahan dengan banyaknya hutang yang menimpaku. Nah, inilah contoh ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dicontohkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, Abu Umamah, ketika dia mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tempat pelariannya adalah masjid. Dia berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, akan Allah berikan kepadanya jalan keluar apapun masalah yang dia hadapi. Ingat,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga-duga sama sekali. Dan juga ketika seseorang mengadu kepada Allah, bergantung hanya kepadanya dalam musibah apapun yang dia hadapi, Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada mereka, innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah akan menyelesaikan urusannya apapun itu urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah sudah menjadikan waktu, tinggal menunggu waktu saja. Ketika kita mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah apapun yang kita hadapi akan selesai. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.